Silakan, silakan. Ya silakan Bang. Saya cuma mau nanya seperti ini aja. Si Adam punya anak, itu gimana jalan ceritanya? Anaknya Adam, di Quran itu kan ada Adam. Nah Adam itu punya keturunannya, nah itu gimana ceritanya? Oke. Terima kasih Bang Pawang Ular Beludak ya. Narasumber Muslim. Ustaz Anas silakan. Yang lain dulu, yang lain. Oke, yang lain dulu kalau begitu. Langsung aja Bang Kores kalau begitu, Bang Kores. Ya. Janganlah asatid dulu lah, masa langsung aku gitu, ada Ustaz Alif, ada Ustaz Ali sudah ada, silakan Bang Alif. Iya. Sesuai ilmu. Bang Alif, tolong dibantu buka mic-nya Bang Alif. Oh, sudah ada Bang Alif. Oke, silakan. Silakan Bang Alif. Ada Yong juga di sini. Oh ya, alhamdulillah. Silakan Bang Alif. Kenapa Nabi Adam punya anak? Ya, punya anak dari istrinya. Iya, istrinya. Dari nama istrinya. Coba kasih ayatnya dong. Istrinya gimana gitu loh. Istrinya kan dari siapa? Mesti ada namanya. Oke, paham. Arah pertanyaannya ini adalah apakah Al-Quran menceritakan tentang Hawa? Dari mana mengenal kata Hawa? Bukan ke sana. Pokoknya itu jalan ceritanya gimana? Bukan ke sana. Silakan Bang ya, Alif. Kasih aja cerita dari Qurannya. Mulai dari proses penciptaan berarti mungkin sampai turun ke bumi. Mungkin begitu ya. Iya, soalnya si Adam kan udah cerita, ini pokoknya anaknya itu, proses ke anaknya itu gimana. Si Hawa, mungkin si Adamnya membelah diri kayak amuba atau menciptakan anak-anaknya dengan bentuk lain. Gimana jalan ceritanya? Oke, pertanyaan. Bagus Nabi pertanyaannya Adam, ini. Iya, bagus banget. Aduh, aku sampai terpana ini. Sampai belum dijawab sampai sekarang. Oke, kita tunggu aja. Silakan Bang Alif. Silakan Bang Alif. Pertama, Nabi Adam di surga beserta istrinya, ya Adamus pun angsa wa zaujukal jannah. Istrinya, tunggu Pak. Sabar, jangan dipotong dulu. Tolong kalau kita kan narasumber menjawab, jangan disela dulu sampai selesai ya. Sorry. Sabar. Silakan. Terus setelah berbagai peristiwa, kejadian, sehingga suruhlah turun ke bumi. Ya di bumi itulah dia beranak pinak. Ya, nama istrinya siapa? Kok bisa Bapak atau nama istrinya Bapak baca dari Quran apa ngarang? Oh, kok ngarang? Ya tadi kan masalahnya pertanyaannya bukan nama istrinya. Iya. Jadi begini, makanya sebentar. Kalau misalnya Bapak cerita ke abad 21, orang udah pada kawin melahirkan. Nah gitu loh. Jadi waktu zaman itu cerita Adam gimana punya itu. Abad 7. Waktu di abad 7. Saya carinya di Oke, begini. Sabar dulu Bang Alif. Yang kita pertanyakan dulu, yang mau ditanyakan ini bagaimana prosesnya punya anak atau bagaimana dengan siapa nama istrinya. Itu aja dulu, bertegas dulu. Iya, tadi tidak menanyakan istri. Tadi kan nggak menanyakan istri. Kalau ada istrinya pasti nama istrinya disebut. Oh, kan sudah saya bilang tadi arahnya ke sana, nggak usah muter-muter lah. Saya sudah tahu arahnya ke situ. Oke, silakan Bang Alif, karena di dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan namanya istri Nabi Adam itu Hawa. Lalu dari mana nama Hawa itu? Arahnya pasti ke situ. Sudah, silakan kita jelaskan Bang Alif. Ya, ada di hadisnya itu istri Nabi Adam, Siti Hawa. Oke, hadis abad keberapa Pak? Hadis abad keberapa? Ya hadis ya zaman Nabi lah mengucapkan. Jadi kan Al-Quran itu menyebut, hai Adam, diamlah kamu di surga ini beserta istrimu. Kan kalimatnya begitu. Ya. Oke. Sorry, aku salah dikit. Maksudnya itu tadi kan kelihatannya dari beberapa teman itu belum menjawab secara lugas. Jadi si Pawang ini nanya hadis yang diambil ini hadis apa, dan hadis itu tahun berapa rilisnya? Oke, saya paham ini pertanyaannya, maaf. Oke, moderator, saya paham ini pertanyaannya, karena ini sudah sering dipertanyakan teman-teman kekristenan ini, yang intinya mau mengatakan di dalam Al-Quran tidak lengkap, tidak menjelaskan nama Hawa. Terus hadis itu dari mana mencatut nama mengutip nama Al-Quran? Nama Hawa. Enggak apa-apa, gitu.
Pak, nggak apa-apa, biar saya jelaskan Kita dulu nggak bawa bahwa hadis, kita bawanya besar. Quran. Kita nggak bawa hadis, saya bawanya Quran. Kan tadi saya tanya di Quran, bukan di hadis. Al-Quran, ya udah Al-Quran menyebut istri Nabi Adam, Ya, istrinya. tidak menyebut Ya, namanya. nama. Betul, betul. Saya Istri tambahkan dikit ya. Nabi. Oke. Oke, Bang Ustadz Alwan, mantap ini. Iya baik. Jadi kalau bicara tentang penyebutan nama dalam Al-Quran itu jelas tidak ada. Kemudian ketika ditanyakan tentang, minta maaf ini Ustadz Alif ya, karena tambahkan nanti Silakan, saya tambahkan lagi Ustadz ya. Ya, alhamdulillah sama jawabannya. Nah, Jadi ya misalnya kalau dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqurabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini sering kali kita baca kalau kita mau taklim ya. Wa nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi awalnya itu berasal dari Nabi Adam, lalu Nabi Adam diciptakan istrinya, dari mereka berdua kemudian beranak pinaklah menjadi banyak orang gitu. Kalau Quran ya Quran itu tidak mungkin seperti Biblos. Biblos itu menerangkan banyak hal. Misalnya seperti bahtera Nabi Nuh itu dijelaskan sampai detail-detailnya, tapi akhirnya pada bingung juga karena bagaimana bisa hewan-hewan itu masuk semua ke dalam kapal yang berukuran 157 meter atau 300 hasta. Makanya Quran tidak menjelaskan secara rinci, secara jelas, karena inti daripada Quran itu adalah mewahyukan. Jadi semua turun berdasarkan sebab-sebab dan kejadian-kejadian, dan pada intinya memang buku yang baik itu tidaklah yang membuat semuanya. Quran adalah wahyu Allah yang diwahyukan untuk dalam rangka menegaskan saja mana poin-poin penting yang harus disampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Oke, terima kasih Ustadz Alwan. Silakan moderator Kristen. Apakah ini menjawab Enggak. Pawang Beludak? Jauh, menjawab, ini mah jauh. Enggak. Ini mah jauh. Oke. Silakan Ya, ditanggapi, berarti silakan. udah cukup Waktu atau mau ditambahin? Allah enggak cukup. Saya nanya lagi. Waktu Allah mengwahyukan, dia Allah sadar nggak siapa istrinya Adam atau yang disebut siapa gitu loh. Di Qurannya coba dong mendingan posting ayat ya. Gitu. Nggak, maksudnya apa? Dipertajam aja pertanyaannya. Mau tanya nama istrinya, nggak usah muter-muter, dipertajam aja, nggak apa-apa. Wahyunya itu waktu Allah ngomong, sadar nggak Adam mesti punya istri baru punya anak. Nah gitu. Allahnya sadar nggak? Saya tanya Allah. Ini pertanyaannya tidak mohon maaf ya, tidak rasional. Ini menanyakan Allah sadar atau tidak, ini tidak rasional, tidak ini. Iya. Ini pertanyaan yang tidak rasional. Allah sendiri, Allah dari mana ada? Di Tunggu diam. Ya, Allah silakan. juga menulis mengenai pembentukan manusia, betul? Teruskan aja dulu, teruskan dulu. Sekarang Allah mesti juga menjelaskan Adam itu mesti punya istrinya. Nah, itu mesti diposting. Sudah Allah ada kan mesti tadi tahu dijelaskan bahwa dia punya istri, Adam diciptakan istrinya dan termasuknya sudah ada. Surat An-Nisa ayat Sorry. Penanya Kristen, sorry, aku salah. Anda tadi bertanya siapakah istri Adam? Langsung saya ikat ini ke pertanyaan berikutnya, karena istri Adam di dalam Al-Quran tidak ada. Nama satu-satunya perempuan di Al-Quran hanya adalah Maryam. Tidak ada nama perempuan lain. Itu. Sama saya nambahkan tadi Pak Alwan bilang tentang Musa. Sorry, Nuh itu Anda mengutip Biblos tadi ya. Di Alkitab itu tidak pernah Nuh disebutkan sebagai nabi. Sorry, aku mesti koreksi itu. Nuh bukan cerita tentang Bahtera Nuh, bukan. Oke, lanjut. Bahtera Nuh bukan nabinya, bukan kenabiannya yang cerita Bahtera tadi ngutip Biblos, sorry. Iya, Bahteranya memang benar. Di Biblos memang lebih lengkap diceritakan tentang itu. Iya. Kita aku itu. Itu aja. Silakan. Bro Pawang Beludak, jawabannya kalau pertanyaannya nama itu enggak ada. Nama di Al-Qur'an itu cuma Maryam. Kalau boleh dikoreksi. Sudah teruskan aja. Sudah dijawab tadi bahwa mengenai kalau mencari nama istri Nabi Adam dalam Al-Quran tidak ada, kan sudah dijawab tadi. Jadi langsung kepoinnya ada. Jawabannya sih aneh. Sama ini ada juga Bilqis kok di Al-Quran. Sebentar. Dia di mute tadi. Sebentar ya. Siapa yang nangis ini? Anaknya kan Cahaya pasti. Kenapa gue di mute sih? Aduh. Oh itu si yang mute itu Cahaya apa sendiri? Moderator Anda yang mute itu. Silakan. Bukan, saya nggak nge-mute, jangan di Oke, sorry, silakan.
Oh, nanya saya apa, saya nangis itu, silakan. Jadi kalau misalnya ngomongnya cerita seperti itu, saya tanya sebelum Quran turun, ada kitab yang menulis nggak? Silakan, Ustaz Alwan, Alif. Ya, kalau kita baca literasi Yahudi, itu ada, itu dikenal dengan kisah Israiliyat. Makanya konsep Islam dari Nabi SAW mengatakan bahwasanya apa yang mereka sampaikan itu sikap kita itu tawakuf. La nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita tidak benarkan dan juga tidak salahkan. Posisinya begitu saja. Adapun tentang nama Hawa sendiri dijelaskan di dalam hadis, banyak hadis tentang istri beliau itu adalah Hawa. Jadi dan selama itu sahih itu kita terima. Jadi Allah negeri Mekah nyulis sama-sama. Coba begini, perbaiki perbaiki narasinya dulu, perbaiki narasinya. Cari kata-kata yang baik, jangan katakan kata-kata yang baik. Emang Kalau dibilang Yesus Israel gimana? Tuhan orang Israel gimana? Kan kita tidak ingin juga katakan. Oke, Bang Alwan, ini saya moderator, Bang Alwan. Saya moderator, tolong Bang Alwan, biar saya luruskan ya. Saya tadi sudah kasih tahu, kita juga tidak mau bilang Tuhan. Tolong, kita tidak mau. Iya, kita tidak mau bilang Tuhan yang ditelanjangi ya kan. Tidak mau kita bilang begitu. Jadi tolong jaga narasinya. Kalau memang mau didiskusi, jangan datang dengan nada emosi. Biasa aja, santai aja, Bro. Kita apapun pertanyaan Anda di sini, Islam bisa menjawab, Al-Quran itu bisa menjelaskan. Silakan. Jadi pakai narasi yang bagus, jangan sampai saya mengeluarkan narasi yang lebih kejam kedengaran di telinga Anda kan. Silakan, lanjutkan. Ya, aku menanggapi sedikit ini, Akhi Alwi dan Ustaz Alwan. Iya, nanti kalau misalnya Kores balas gitu, soal ceng-cengan gitu, ngambek lagi kan. Jadi ya biasa aja nanyanya. Tolong kita di sana biasa-biasa kok. Tolong yang bertanya tadi resen biar gampang dibuka mic-nya. Tolong siapa Pak? Udah aku bukain. Oke, silakan. Jadi pakai narasi-narasi yang bagus ya. Narasi-narasi sekarang kalau misalnya mengenai Yahudi udah nulis, terusnya si Arab kagak tahu, nggak nulis, kalau gitu nyonteknya nggak lengkap. Itu penilaian saya. Pertama begini, sorry ya. Oke, silakan. Silakan. Karena Allah sendiri udah sadar dia keluarin kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Betul? Nah, kalau misalnya Quran penyempurna, Qurannya dia nyontek aja salah. Ya. Ibaratnya kan dia udah ngomong punya. Itu ibaratnya itu dia yang udah ngomong punya kan. Yang bilang Quran penyempurna siapa? Oke. Nah, itu pertanyaannya. Yang pertama, bilang penyempurna siapa? Sebelum Bang Kores, satu yang perlu dikoreksi dari penanya lagi ini bahwa menyontek. Tidak ada bahasa mencontek dalam Islam, itu bilang mencontek, yang ada itu menyempurnakan. Jadi itu mencontek itu karangan Anda sendiri itu yang bilang begitu. Silakan Ustadz Alwan. Mau yang lain lagi? Mungkin Ustadz Alif dulu. Enggak atau gini. Bang ini. Tunggu. Ya. Saya nanggepin dulu mengenai Pak Alwi ini ngomong. Kalau nggak nyontek, Quran menyempurnakan, yang mau Adam dan Hawa udah tertulis, dia ngomong sendiri nih. Allah yang ngomong sendiri, ada Taurat, Zabur, Injil. Dia ngomong sendiri, tulis di ini. Iya, paham. Paham, tapi bukan nyontek namanya, bukan nyontek, menyempurnakan. Tunggu biar dijawab dulu. Iya. Ini belum menjawab narasumber kami nih. Pak Pawang ini sebenarnya kalau begini selalu dibikin makin melebar. Anda berani mengatakan nyontek, buktikan kalau Al-Quran nyontek. Siapa yang menyonteknya? Oke. Kan gitu. Itu buktikan dulu. Saya buktiin nyontek. Saya buktiin nyontek. Gini Pak, buktinya itu begini Pak. Maaf dulu gini. Contoh gini, Nabi Muhammad itu kamu tahu sejarahnya seperti apa, menerima wahyu gimana, bagaimana dia mencontek kitab sebelumnya. Dia pegang pun nggak pernah gitu loh. Nah itu buktikan tuh di situ, bukti literatur sejarah. Warakah siapa Pak? Kalau Bapak ngomong begitu saya tanya Warakah siapa? Nah kalau begini berarti Bapak masih mentah gitu. Kalau berani mengatakan iya sekarang saya jawab dulu, Warakah itu siapa? Jangan bilang saya masih mentah, Bapak yang mesti jawab Warakah siapa? Ya Warakah itu anak pamannya dari istrinya Siti Khadijah. Kenapa? Nah, terus, Warakah itu orang apa Pak? Enggak, makanya Bapak jangan bilang. Nah, perjelas saja dulu. Bapak serahkan sekarang begini, biar bisa sederhanakan. Kan dia sekarang gini, minta ditunjuk, saya membuktikan kalau
Quran itu nyontek begini. Iya, Di buktikan, bukan semua kitab nanya-nanya Taurat. terus. Buktikan Nabi Muhammad itu Ini saya nyontek. ngomong, udah, jangan, iya, di semua Silakan kita kitab dengar tertulis dulu. Musa Silakan. Ya, kita dengar semua dulu. di semua kitab tertulis Musa bertemunya dengan YHWH. Yahweh, Elohim, segala macam. Kenapa di sono bisa ketemu Musa, jadi ketemu sama LSWT? Itu pertanyaan. Itu pernyataan saya kenapa nyontek. Aduh, Bener. makin Mohon maaf ini Bang Wilar Budak, mohon maaf. Harusnya Saya itu agak tertawa, mohon maaf ya, saya mohon Oke, maaf aku sebelumnya. jawab ya Akhi Alu ya. Sebentar sebelum moderator persilakan tolong dulu. Mohon maaf Bang Ular Budak karena standar Anda untuk menyatakan nyontek itu jauh di bawah kriteria yang saya menduga. Ya silakan Bang Kores, silakan. Iya, oke. Jadi begini, soal contek mencontek ya kita mesti tahu dulu nyontek itu apa sih? Nyontek itu menaruh hal yang sama persis jeplak gitu kan ke dalam kertas yang lainnya. Itu kan terjadinya di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru gitu. Jangan dibilang ke Al-Qur'an gitu loh. Nah, kalau misalnya ya dibilang Islam nyontek Yahudi, aturan Tuhannya sama. Itu baru nyontek. Gitu loh. Nah, terjadinya nyontek-menyontek itu kan dari Yunani nih. Yunani menyontek Yahudi. Itu baru nyontek. Ben Gehenom jadi Gehenna. Nyontek tuh. Terus Yosua jadi Ieseus. Nah, itu baru nyontek. Al-Quran kan nggak begitu. Kita kan Daud ya, Sulaiman sendiri kita. Kita punya terminologi sendiri. Bahkan kalau misalnya benar-benar nyontek, plak jiplak gitu kan ya. Itu contoh misalnya Yehuda nyari pelacur, terus ketemunya malah menantunya dipakai disangka pelacur, itu kan masuk gitu loh, itu masuk. Itu harusnya masuk di Al-Quran, ini kan enggak gitu. Jadi jangan sesuatu yang ada di dalam kalian dituduhkan pada kami. Itu pertama gitu. Sekarang dari tadi ditanya yang awal ya, soal Hawa. Hawa itu udah dijawab, nggak ada kalau di Al-Quran, nggak ada. Kalau misalnya di Yahudi ada ya silahkan gitu. Kalau misalnya mau bilang nyontek gitu kan, Yahudinya suruh ke sini. Yahudinya suruh ke sini kita bahas gitu. Jangan dari orang-orang yang menggunakan kitab suci berbahasa Yunani yang kesini itu gitu. Jadi tolong tanya yang sesuai dengan Al-Qur'annya. Gitu loh, Mai Bre. Kalau misalnya soal Hawa itu udah dijawab. Sekarang Ya, lanjut jadi lagi. kalau begitu. Silakan moderator Kristen. Jadi kalau misalnya kayak begitu bisa dibilang apa Allah itu biar nggak diselesaikan tahu. dulu. Ya Allah itu nggak tahu apa dan Quran ini nggak bisa dipercaya karena dia pertama kali aja udah salah gitu, karena semuanya kita udah menulis, sekarang tiba-tiba dia nongol bilang mau menyempurnakan, dia sendiri menulis salah. Jadinya kalau misalnya kayak begitu, Aku boleh. buku yang seperti Sebentar. apa yang mesti Anda tawarin ke orang Indonesia gitu loh, yang mesti Oke. dibela. Soalnya buku yang sekarang dia yang menciptakan manusia yang jelas-jelas pertama, dan dua orang yang pertama aja dia nggak tahu. Oke, Buku Pak Ular seperti Budak. apa? Ya, jadi buku seperti apa yang dimaksud pertanyaannya? Jadi begini, kalau mengarah ke buku itu panjang narasinya. Tadi saya sedikit sudah standarnya Pak Ular Budak tadi mengenai mencontek sudah salah. Ini dia lagi menarik kesimpulan salah lagi. Standar salah benar Anda ini sebenarnya apa sih untuk menyatakan itu sesuatu benar atau salah, itu apa itu dulu, perjelas dulu. Nanti Ahli Alwi sebelum ke sana ini aku jawab dulu, ini bisa dijawab kok. Bisa dijawab Nggak apa-apa, soalnya ini ngelantur, saya merasa ini ngelantur omongannya. Ini ngelanturnya bisa dijawab, aku jawab Nggak ini. apa-apa, Nanti sebentar dulu, ya. sebentar dulu Bang Kores, sebelum dipersilakan tolong tahan dulu. Persilakan aja dulu jawab. Ini karena dia ngelantur, Bro Kores, boleh kalau mau ngelantur, jawab. ngelantur omongannya sana sini, apa Jawab ini aja, ucapannya udah, Pak. tidak betul. Iya, dari Pak. kita Ya udah. Kalau Pak Awija, kalau emang ada jawabannya jawab aja. Sabar dulu, tidak akan bicara narasumber muslim ketika saya tidak persilakan. Ya jawab Jadi- aja, kalau nggak bisa ya sudah bilang nggak bisa gitu. Ini Pak Dokter, kamu moderator kah? Pak Dokter moderator kah ini? Bang Kores, Bang Kaisar, tolong speak up. Siapa moderatornya, Kristen? Saya. Ayo, Oke, Bro Kores, yang lain aja, Bro Kores. Yang lain dari itu diam ya. Kalau Anda merasa Ini- punya, sebentar Pak Kayapas. Sebentar. Pak Kayapas. Selain daripada Kayapas, tolong diam. Kalau Anda memang merasa punya adab dan punya ajaran kasih. Silakan Bang Kores. Oke, aku jawab ya. Aku jawab nih sekarang. Ini soal apa? Orang-orang terdahulu tahu gitu kan, dibilangnya kayak gitu ya. Perhatiin. Sekarang ada nggak nih di kitab Yeskiel nih sama kitab Yesaya, tahu nggak mereka nama Hawa?
Coba dicecer itu kitab satu-satu tuh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cecer satu-satu. Ada yang tahu nggak mereka nama istrinya Adam siapa? Nggak akan ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa? Torah. Gitu loh. Jadi jangan apa ya? Fokusnya kami dulu pelajaran. Sabar dong lagi dijawab. Al-Quran. Tidak usah tidak usah disangka dulu Jangan dijawab. ini dong. Ayo. Sabar dulu. Sabar. Karena- Nanti semua bisa Karena baca Anda yang ya. membawa perbandingan kitab luar ini, jadi wajar kalau dibahas. Gitu. Seandainya Iya, tidak membawa perbandingan kitab luar, nggak bahas. Jadi kan kalian yang membawa perbandingan kitab luar sebelumnya, katanya data eksternal, bukan data internal Anda loh yang membawa ini. Ya wajar kalau kita bahas. Jadi jangan takut kalau disampaikan kebenaran di sini. Silakan Bang Betul. Kores. Cakep. Nah, jadi gini, nggak cuma Al-Quran yang tidak mencatut nama Hawa. Semua kitab Nabi itu jarang yang nyatut nama Hawa. Bahkan Injil kalian yang sampai 4, bukan Injil. Eugalion yang kalian yang sampai 4 gak nyatut nama Hawa. Gitu loh. Jadi udahlah, jangan sok-sok ngomong ke Al-Quran. Kitab kalian cecer satu persatu. Yang cuma nyatut nama Hawa itu cuma kitab Torah. Itu yang mesti diterima kebenarannya. Pahit memang, pahit gitu. Makanya sesuatu yang dikritik jangan dibilang itu sebuah kesatuan. Begitu. Jangan dipotong dulu sebentar. Saya tambahkan ya. Silakan Akhi Alwan. Ini dari Muslim akan menjawab supaya kita dapat edukasi. Ini sekarang Ustadz kami, Ustadz Alwan. Gitu Pak Ngobrol Beludak ya. Silakan Ustaz Alwan. Iya, pertama harus dipahami konsep Islam ya. Islam itu melihat apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi sebelum kami itu, mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak Quran tidak pernah membedakan para nabi itu. Dalam hadis Sahih Bukhari, bahkan diriwayatkan juga oleh muridnya Imam Muslim, al-anbiya'u ikhwatun la illati dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Yang kurang lebih artinya adalah bahwa para nabi itu bagaikan saudara seayah. Agama mereka satu, yaitu agama Islam. Ibu-ibu mereka berbeda-beda. Jadi digambarkan seperti itu. Seperti apa? Ayah mereka itu satu gitu. Dinahum wahid, agama mereka satu. Kemudian misalnya di dalam Al-Quran, Nabi, kalau Ibrahim sudah sering saya katakan, tapi dengan tentang siapa? Nabi di dalam Al-Quran surat Yusuf ya. Surat Yusuf nomor ke-101 dikatakan tuwaffini musliman. Ini doa Nabi Yusuf ini. Wafatkanlah aku ke dalam keadaan muslim. Wa alhaqni bis salihin. Dan jadikanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Kalau ditanyakan kepada kami bagaimana dengan tulisan-tulisan dahulu, kita sudah katakan bahwasanya mereka itu adalah nabi-nabi yang Allah sudah turunkan sebelum Rasulullah SAW. Jadi Muhammad itu bukan penemu agama Islam, bukan. Agama ini berkesesuaian. Dan mereka itu selalu menyerukan kalimat yang sama ya. Kalimatul sawa'um bainana wa bainakum, itu adalah kalimatul la ilaha illallah. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Itu pesan mereka dari masa ke masa, generasi ke generasi. Terus bagaimana dengan posisi berita-berita, misalnya ketika Quran tidak menjelaskan secara spesifik. Kalian harus ingat ya, bahwasanya hampir semua itu tidak ada satu kitab pun yang menerangkan secara spesifik. Saya dulu kerap kali mengatakan kata Yohanna, John atau Yohanes dalam Biblos itu tidak pernah spesifik dijelaskan itu Yohanes siapa. Bapak gereja lah yang menaruh itu Yohanes ini, Yohanes itu, atau Maria. Disebutkan Maria, tidak ditahu itu siapa Maria siapa. Ada beberapa Maria, kalau nggak salah ada 4 dalam Biblos itu. Tapi tidak ada yang menentukan itu kecuali Bapak gereja. Jadi kalau kita tanya spesifik siapa nama istri daripada Hawa, itu dijelaskan dalam hadis. Misalnya kalau kita buka tafsir An-Nisa ayat 1, mau buka tafsir apa saja, At-Tabari, Jalalain, ada semua disebutkan tentang penyebutan bahwa Rasulullah SAW menegaskan siapa yang dimaksud itu. Jadi Quran memberikan ijmal secara general, Rasulullah SAW sebagai Nabi yang diutus oleh Allah mengajarkan kepada sahabatnya siapa yang dimaksud daripada istri Adam itu.
Kemudian kalau dia berbeda, ini tadi saya berbeda. Kalau dia berbeda, Bahtera Nabi Nuh saya katakan tadi, panjangnya 300 hasta, 145 meter. Dijelaskan dalam Biblos. Kemudian ketika dijelaskan begitu seluruh hewan-hewan berpasangan masuk semua ke situ, muat nggak 145 meter? Di situ blunder yang sangat besar. Quran tidak masuk ke blunder itu. Ketika Nabi Nuh digambarkan mabuk telanjang, tidak ada Quran nyebutin itu. Lut berzina dengan dua anaknya, anak kandungnya. Tidak ada Quran menyebutkan itu. Itulah Allah musaddiqul lima baina yadai minat Taurati wal Injil. Dia membenarkan apa yang salah-salah dari kitab-kitab sebelumnya. Karena Quran menegaskan bahwasanya yuharrifun al-kitaba biaidihim. Orang-orang dulu itu suka merubah-rubah kitab-kitab mereka. Makanya kalau kita lihat versi-versi perjanjian lama, itu beda kan? Beda. Begitu pula perjanjian baru. Beda-beda. Ya. Itu aja dulu mungkin. Nanti kita kembangkan. Oke, terima kasih Ustadz Alwan. Silakan Bang Kayapas. Makasih Ustadz Alwan penjelasannya. Belum, Ya, belum. seperti- Saya belum sih. Saya belum sih. Iya. Boleh Anda tambahkan? Saya terusin aja ya. Saya terusin ya. Oke, lanjut Tunggu, sebentar. tunggu Bang sebelum Pawang, tunggu. sebentar. Ini moderator Kristen, jadi waktunya Kristen. Bang Alip. Saya boleh tambahkan yang tadi ya. Sebentar Bang Anas, Aduh. sesi berikut aja. Setelah ini silakan dulu biar Kristen dulu satu kali, baru Bang Anas setelah ini. Iya, Bro Pawang. Lanjut. Aduh, ini di mute lagi ini pasti. Oke. Tolong yang Bro lagi Pawang. bicara Bro Pawang di. Iya, oke. Saya cuma nanya. Tadi Ustaz Awan sih ngomongnya sih bagus panjang lebar. Yang saya tanya mengenai Allah, bukan mengenai Allah dengan kitabnya sendiri mengenai zaman Adam. Kalau misalnya mengenai Injil kan dari tertulis di awalnya Adam udah ada dan Hawa. Jadi nggak usah bawa yang lain, kita fight-nya di Allah dan Allah, si Hawa dan si Adamnya. Nggak usah bawa yang lain, yang itu dulu. Kalau misalnya yang itu nggak ada, yang lainnya salah. Karena yang ciptaan paling pertamanya udah salah, bawahnya udah pasti salah. Gitu. Itu. Jadi yang itu dulu yang saya tanya. Allahnya waktu nurunin ayat itu sadar apa enggak? Itu pertanyaan saya. Jadi nggak usah bawa ke Nuh segala macam, Injil segala macam. Quran penyempurna menjelaskan secara rinci, itu yang saya tanya. Jadi nama Hawa itu dari mana sih Allah daunya? Nggak usah bawa hadis, Allah taunya dari mana? Kan dia udah sendiri udah turunin Taurat, Injil sama Zabur. Ya udah sekarang itu Allah taunya dari mana? Bisa ada Quran itu bisa nggak ketulis. Enggak, Jadi Allah maksudnya apa ini? Taunya apa ini maksudnya? Tolong diperjelas taunya apa yang ditanyakan sebenarnya. Tadi tidak jelas juga sih apa yang ditanyakan tadi, proses melahirkan. Terus sekarang yang mau ditanyakan sebenarnya apa poinnya gitu loh, biar jelas gitu. Kang Awe boleh sedikit ya. Jadi gini ya, kalau kita mau kesini itu mau bilang kalau sesembahan kita itu adalah siapa orang itu, menurut saya itu menurut saya tuksin Bang. Nggak pantas Bang Iya. itu. Nggak pantas Bang. Iya, itu makanya ya oke silakan Pak, belum poinnya aja apa yang mau Iya, ditanyakan. kita- apa mau disampaikannya Allah perbaiki narasi itu tadi. sadar nggak? Dia udah Nah, kalau dia udah itu- pernah itu- ngomong itu- sekarang. itu nggak boleh gitu Bang. Oke, Bang Ular Beludak, masalah sadar-sadar ini ya mungkin Enggak. kalau bicara sadar, saya rasa di kekristenan yang banyak tidak sadar sebenarnya kalau masalah itu. Tidak usah saya tidak mau Ya, perdebatkan sebab sekarang kata sadar saya itu ya. cuma Karena nanya. Anda sendiri Anda tidak sadar apa yang Anda ucapkan ini, Anda tidak tahu Saya mana yang cuma benar. nanya, Allahnya waktu nurunin Taurat dia tulis nggak? Oke, Dia saya ngomong jelaskan nggak? aja. Saya pikir gini ya. Tunggu. Oke. Sekarang gini, Kalau sekarang ya, gini. ini kan Sekarang kan bilang di diwahyukan. ayat 1 tidak ada itu kan. Coba baca dulu sini. Baca dulu sini. Ya kan? Bahwa manusia itu diciptakan dari siapa? Itu Adam, diciptakan pasangannya Hawa, sendirinya. Keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau tanya itu dari mana asalnya? Coba bahas. Ini Sebentar. gini Pak. Sebentar. Tolong jangan dipotong dulu. Dari tadi kamu sudah bilang kamu itu siapa kurang ajar kamu dasar. Sabar Bang. Iya, Allah silakan. nggak guna, Pak. Dia bilang tuh nggak sadar apa nih maksudnya apa nggak sadar ini? Emang nggak guna. Sabar Bro Pami, sabar Bro Pami. Dengar dulu. Kepala dingin.
Iya, Saya iya. tengahi sedikit lah ya, biar lebih ini ya, biar lebih. Tolong jadi gini ya, memang saya akan katakan. Tadi kan pertanyaannya itu diulang-ulang saja ya. Seharusnya Iya. kalau dia punya pertanyaan yang Saran bagus, saya ya, begini, Ustadz Alwan, saran saya begini, benar kata Bang Fahmi tadi, kalau pertanyaannya itu kan sudah dijawab, biarlah netizen yang menilai. Tapi tolong ya, jangan dipakai bahasa tidak sadar itu karena Anda sendiri ya. tidak sadar telah mempertuhankan sesuatu yang Oke, mohon oke. maaf, tidak pernah merasa dirinya sebagai Tuhan, dan Iya, tidak iya, itu oleh iya. makhluk itu tidak sadar lagi. Ya, lanjut Silakan ya. Bang Anas. Lanjut. Bro. Saya lanjut dulu sedikit ya. Ya, jadi itu tadi saya katakan sejak awal bahwasanya pertanyaan itu ketika dia punya pertanyaan yang bagus sebenarnya dia akan move on aja. Kalau pertanyaan saya sudah katakan kalau dicari rincian terperinci penyebutan Hawa itu tidak ada. Saya jelaskan kan. Iya. Dia bertanya meminta detail ya kan tadi. Saya katakan dalam kitab apapun ya Anda cari bahkan ensiklopedia ya bahkan Google sekalipun itu nggak detail, ada banyak hal yang tidak dituangkan di situ, sehingga kita katakan bagaimana bisa kita bercerita tentang Quran itu menerangkan secara mujmal, general aja, yang penting-penting saja, tidak semua harus dimasukkan. Bahkan kalau kita mau menuntut balik misalnya Yohanes itu dalam Biblos itu Yohanes siapa? Kenapa nggak disebutkan bin siapa? Atau Maria binti siapa? Itu nggak ada dalam Biblos. Sehingga siapa yang menaruh itu Maria Magdalena, itu Maryam ibu daripada Yesus, siapa yang menaruh itu? Bapak gereja. Tapi kan kita nggak maksa gitu. Kenapa Tuhan kamu nggak sadar nggak kasih masuk ke jelas-jelas Yohanes siapa? Kan kita nggak bilang begitu kan? Kita tidak bertanya seperti itu kan? Makanya saya pikir ya hindari narasi-narasi yang kurang lebih membuat kita jadi tidak sehat dalam berdiskusi. Anda punya pertanyaan lain silakan. Kalau ini berulang-ulang terus, saya pikir sudah cukup. Silakan. Oke, gimana cara Anda ini kan ada Hawa nih tertulis nih dalam kurung ya. Itu tafsir. Sudah saya jelaskan dari tadi. Iya, mau tafsir mau enggak kan yang tafsir orang Islam sendiri. Saya juga nggak tahu. Tafsir itu dari Rasulullah SAW. Jadi hadis para sahabat. Ya, diselesaikan aja pertanyaannya Bang. Tunggu diam dulu jangan dipotong. Iya, ini kan ada nama Hawa. Nah, Hawa itu gimana penciptaannya? Oh, penciptaan Hawa yang dipertanyakan. Sekarang ini saya maju nih karena tadi kan udah nggak kejawab. Tiba-tiba sekarang kan dikasih ini nongol hadis, katanya tafsiran, Ya, tafsiran oke, bisa apa-apa, nongol Hawa. Sebenarnya ini apa-apa. tafsiran juga. Begini Pak, bentar Pak. Sebenarnya ini tafsiran juga kan baru nongol di abad 21 kalau setahu saya ya. Kalau di abad 7 mah belum ada tafsiran begini. Sebenarnya saya tuh membawa otak Anda tuh ke abad 7. Oke Pak Begitu, Ular Pak. Budak, mungkin Tapi otak Anda mungkin otak Anda cuma ada di tahun 2021, jadi Anda tahunya di tahun 2021, itu aja intinya. Kalau bilang tidak dijawab, tadi sudah dijawab. Abad 7 nggak ada tafsiran. Jadi Sebentar, ini ada tulisan. Sebentar. Ini udah tahun 2000, ini udah 2022, belum 2021. Lanjut. Oh ya, 2022. Ini udah abad 22. Nggak apa-apa, kalau soalnya ini begini. saya bawa Ginilah. Nih Pak Ular Budak, sudah dipahami, semakin panjang narasi Anda, semakin kelihatan Anda kayaknya kurang. Ya, silakan langsung ditanggapi. Sadar dari menjawab. Sebentar Pak Moderator, Kristen sebentar. Biarkan saya dulu selesai, nanti baru saya lempar. Kenapa saya potong Anda bicara? Karena sepanjang narasi Anda, semakin Anda tidak sadar bahwa Anda tidak mengerti apa yang Anda katakan. Sepertinya Anda itu ketika Anda membaca sesuatu di tahun 2022, Anda mengatakan baru muncul di 2022. Mungkin aja Anda yang baru membaca di tahun 2022 kan? Itu aja intinya. Silakan Ustaz. Lanjut silakan dijawab. Kalau Kalau Alwi ngomong, kalau dia itu mau menyatakan pendapat gitu, ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kami nggak wajib menjawab. Tadi kan ada pertanyaan. Tadi kan awalnya kan pertanyaan ya. Coba diulang. Pertanyaannya itu apa? Yang pertama kali itu apa itu? Pertanyaannya tadi sudah jawab pertama kali. Hawa diciptainnya gimana? Hawa diciptainnya gimana sekarang? Hawa diciptainnya gimana? Ini masih banyak penanya lain. Mending maju aja, jangan alurnya malah mundur lagi. Kita kembali lagi buang waktu. Ya kalau bisa ini dari moderator Kristen ingatkan. Bro, ini saya udah nanya pencipta. Ya, ini aku jawab ya terakhir. Begini, itu yang soal tafsir kan sahabat duluan ngasih tahu gitu loh.
Dari siapa? Dari Rasulullah. Jadi tafsir itu datang dari Rasulullah juga. Abad 7. Anas bin Malik hidup abad berapa? Abad 7. Ibnu Abbas hidup abad berapa? Abad 7. Abu Hurairah abad 7 semua gitu. Yang baru datang kemudian itu ya ini pasti yang nanya Protestan ini. Baru lahir 1500 ini. Kalau saya gini, ngaku lu Protestan lu ya? Woi. Enggak boleh ngomong denom. Iya, dia ngomong-ngomong soal tahun-tahun. Sebentar, jangan ini baru keluar 1500 jangan sok. Bro Kores, jangan gitulah. Biar saya tengah gitu. Maksudnya kalau misalnya ortodoks atau Katolik, mereka akan paham oral tradisi itu bukan dari bukunya. Ya nggak sih? Jangan begitu. Ini diskusi Kristen Islam, bukan ortodoks sama Islam, bukan Protestan lawan Islam. Masa lu nggak sakit hati sih ketika oral saya tradisi kembalikan ke moderator Islam dulu. Bro, moderator. Oke, sebentar. Silakan diselesaikan dulu Bang Kores, silakan selesaikan. Iya, maksudnya masa lu ortodoks ortodoks punya sinasarion, Katolik punya secret tradition. Ini orang, ini yang ngomong ini mencoreng oral tradisi yang dimiliki oleh agama-agama dahulu, Protestan pasti dia. Oke, terus bisa saya tambahkan ini. Katolik diakui oleh negara, dilindungi oleh negara. Maka Protestan mengakui oral tradisi yang dimiliki Katolik dan Ortodoks. Nggak usah kepanasan. Biar nggak usah terlalu panjang lebar. Ya, harusnya lu yang kepanasan bukan gua gitu loh. Oke, cukup Bang. Cukup. Silakan Bang Anas, silakan. Oh ya, jazakallah khair. Begini ya. Pertama, kalau saya mendengar pertanyaan ini memang pertanyaan orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan ya. Gini. Yang perlu kita ketahui pertama yaitu adalah dalam surat Al-Anbiya ayat 23 disebutkan bahwa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, yaitu Allah itu tidak ditanya dengan apa yang diperbuat, tapi kitalah yang akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Nah, di dalam Islam tujuan kita diciptakan itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang harus Anda pahami bahwa di dalam Islam itu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mengandung beberapa poin yang diantaranya adalah yang dibahas itu adalah masalah akidah, dan ini adalah merupakan inti dakwah dari rasul-rasul yang diutus sebelumnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an ibudullaha wa jtanibut taghut. Ini inti dakwah. Nah, sekarang kaitannya dengan nama Hawa di dalam Al-Quran yang Anda tanyakan itu masuk dalam kisah sejarah yang terkandung juga dalam Al-Quran. Tapi apakah dia berpengaruh ke dalam akidah umat Islam? Tentu saja tidak. Kenapa Allah tidak menyebutkan nama Hawa dalam Al-Quran? Tidak ada pengaruhnya. Tapi Allah menyebutkan istri Nabi Adam. Nah, nama Hawa itu dijelaskan dalam hadis. Nah, seperti ini di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-35, Allah menyebutkan zaujatuhu atau istrinya Nabi Adam alaihissalam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Yang disebutkan situ kan, Adam uskun anta wa zaujuka. Siapa sini? Istri engkau. Siapa? Nah, dijelaskan di dalam hadis. Dalam disebutkan dalam hadis di antaranya adalah riwayat sebagai berikut. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laula Hawa lam takun anta zaujahad dahr. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah yang hidup di abad ke-7 yang Anda inginkan kan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sekiranya bukan karena kesalahan Hawa, niscaya seorang wanita tidak akan mengkhianati suaminya selama-lamanya. Ini salah satu. Ya, ini Ustaz izin tolong jangan dipotong pakai apa izin nanya, Hawa ini dalam bahasa Arab ada artinya enggak? Sorry. Tolong jangan dipotong dulu. Kalau Hawa itu diambil, kenapa sampai dinamakan Hawa? Di dalam Islam itu diambil dari kehidupan. Bahasa Arab ya? Nanti kalau dikatakan bahasa Arab saya belum dapat itu, tapi dijelaskan. Dijelaskan kenapa sampai dinamakan dengan Hawa, karena itu diambil dari kehidupan. Bahasa apa? Jadi gini, dari Hawa artinya kehidupan dalam bahasa Arab. Bukan bahasa ini Arab, kan bukan. Bukan ya, oke, aku catat dulu. Bukan. Oke, lanjut Ustaz. Jadi itu. Jadi disebutkan dalam hadis
Dan kita pedomannya umat Islam itu adalah dua, Al-Quran dan hadis. Kenapa sampai kita butuh hadis? Memang karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sebagai penyampai wahyu kepada kita, menjelaskan tentang wahyu yang turun kepadanya. Begitu juga dengan Isa, diberikan Injil untuk disampaikan kepada umatnya. Begitu juga seterusnya nabi-nabi sebelumnya. Dan kita mengimani apa yang datang sebelumnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita imani semuanya apa yang datang. Jadi yang berpengaruh sebenarnya dalam Islam itu adalah masalah akidah, karena tujuan kita diciptakan itu untuk mentauhidkan Allah. Seperti itu. Mungkin itu saja dulu. Oke, terima kasih. Saya nanggapin ya. Siap. Nggak perlu lah, ini orang ini cuma. Aduh, masih ada penanya, masih ada penanya lain. Oke, sepertinya begini, sebentar biar saya bicara dulu, tolong saya bicara dulu begini. Sepertinya banyak yang kurang memahami bahwa ketika saya narasumber menjawab, kembali ke moderator, lalu saya lempar ke moderator Kristen. Tolong partisipan Kristen, jangan bicara dulu sebelum dipersilakan oleh moderatornya. Silakan Bang Kayapas. Ya, ini tadi udah menjawab ya. Aku feedback dikit untuk meluruskan biar nggak muter-muter. Hawa tadi, ini pertanyaan tentang Hawa tadi udah clear dijawab. Hawa bukan bahasa Arab ya. Perlu digarisbawahi, kita sepakat ya. Karena memang Hawa kalau kita ketahui dan kita telusuri memang itu adalah bahasa Ibrani, artinya kehidupan. Sesuai dengan Pak Anas tadi bilang, Ustadz Anas. Sama ya, seperti ya. Nama memang harus ada artinya gitu dalam bahasa Ibrani, tidak hanya non-sensible. Oke, ini berarti penanya berikutnya ya. Sorry. Saya belum sih, Pak Kayapas. Tolong diingat durasi Bang ini ya, Bang Kayapas ya. Oke. Terakhir Pawang ular bludak, abis ini penanya berikutnya. Ferk Duran. Ya, saya nanya begini aja. Kan dibilang tadi si Slayer bilang udah dari abad 7. Saya cuma minta tolong kasih gua tafsiran yang abad 18 itu kan dari abad 7 kan Indonesia Islam dari abad 8 saya ya. Nah, saya bisa enggak kasih yang asli Kaji, sudah di ini gitu. Apa tadi pertanyaannya, tolong diulang. Sabar saya sudah tangkap. Tolong kasih tafsiran di abad 18 punya. Iya. Tulisannya, lu ada bukunya nggak? Atau sebelum 18 gitu. Ya abad 18. Kan Islam dari abad 14, Samudra Pasai kan lo bilang terjaga dari abad 7 tafsiran itu. Ya udah, yang abad 18 mana? Oke, sebentar. Begini maksudnya. Ya minta tafsir yang keluar di abad 18. Ada nggak ya? Saya tidak tahu juga ada tafsir abad 18 ini. Saya jawab ya. Silakan. Jadi tafsir ini saya nggak tahu, bahkan mungkin yang bertanya ini kurang begitu tahu apa yang dia tanyakan ya. Itu lah sama silakan. Iya, kalau kita bicara tafsir, menjelaskan tentang Hawa. Tadi kan dari itu tadi mula awal pertanyaannya kan tentang Hawa. Dari mana asal muasal Hawa? Lalu Anda katakan itu tafsir di 2001 kan? Kita katakan tadi jelaskan sama Dinda Slayer tadi bahwa yang namanya tafsir itu adalah kitab yang ditulis oleh para ulama. Tentu tidak ditulis di zaman Nabi tafsirnya, tetapi mengutip hadis yang orangnya ada di zaman Nabi, yang hidup bersama Nabi. Mereka mengutip perkataan itu, dicatat, disampaikan kepada anak mereka, namanya tabi'in, tabi'in sampaikan ke anak mereka, namanya atba'ut tabi'in, terus seterusnya sampai ke di masa atba'ut tabi'in itu mereka nulis. Masukkanlah, makanya ini murni pure saya rasa karena kurang begitu mengerti tentang Islam ya. Jadi saya bisa maklumi. Oke. Jadi kalau sebentar. Tolong jangan dipotong. Tolong jangan dipotong ya. Oke, sorry. Lalu tafsir itu berkembang ya. Tafsir itu berkembang. Dari tafsir yang saya sebutkan banyak tadi sampai tafsir Al-Hawi, ada banyak sekali tafsir. Makanya ada disebut dengan tafsir yang lama dengan tafsir kontemporer. Bahkan nggak usah ke abad 18 ya, mungkin kalau abad 18 itu abad 19 mungkin itu zaman-zaman bapak-bapak dari Quraisyhat ya. Kita tahu Mustafa Bisri pengarang dari kitab
Komus ya, Al-Munawwir, itu bapaknya itu adalah pentafsir Quran juga. Halo, sorry. Moderator diambil alih sebentar. Saya mau ini ada yang dikerjain 5 menit. Oke. Siapa? Bang Kaisar. Bang Kaisar. Oke, lanjut. Oper sebentar. Oke, silakan. Oke. Silakan Ustaz. Ya, jadi bapaknya itu pentafsir. Bahkan Mustafa Al-Bisri itu juga bikin tafsirnya sendiri. Jadi dia bapaknya mentafsir. Kalau yang sekarang ini yang bahkan masih hidup ya itu tafsir yang atau sebelumnya lagi ya, misalnya Hamka, Buya Hamka ini di Indonesia nih, baru lingkup Indonesia, belum negara-negara. Buya Hamka punya tafsir Al-Azhar, itu kan. Lalu Quraish Shihab, Al-Manar, itu Al-Misbah, Al-Misbah. Itu semua adalah tafsir-tafsir yang ada. Jadi itu tafsir itu muncul seiring zaman. Anda mau sebutkan tafsir, minta tafsir abad keberapa itu ada semua. Bahkan sampai tafsir yang sekarang yang lagi disusun dan belum selesai dilakukan oleh siapa namanya ini, yang Gus Bahauddin, itu juga disusun. Jadi saya pikir mungkin ini sedikit masukan ya, mohon maaf ya. Kalau misalnya ingin bertanya sesuatu kepada Islam, jangan asal nanya gitu. Tadi minta tafsirnya di mana. Nanti mungkin kalau saya jelaskan panjang lebar tentang ini, nanti bisa kita kirimkan saja buklet atau referensi tentang Hawa di dalam hadis, banyak sekali, nanti bisa kita kasih. Jangan menghabiskan masa ya, mungkin teman-teman Anda mau bertanya juga. Hanya berputar-putar di situ. Ya, oke, cukup. Aku nambahin dikit ini. Aku nambahin dikit boleh ya? Udah kali, Kores, udah Dikit banyak. doang ini udah 10 detik, 10 detik. 10 detik aku 10 detik nambahin. ya. Jadi gini, my brethren, ke kawan-kawan. Jadi kalau misalnya tadi siapa yang nanya itu, si ular bludak ini, kalau misalnya ada buku matematika tahun 1999, maka matematika itu baru ada tahun 1999. Logikanya ini unik ini. Ini unik dan jenaka. Itu aja yang mau gue tambahin. Silahkan. Gue juga mau nambahin. Silakan Bang Kaisar. Yang bilang abad 7 penafsiran katanya zaman Nabi. Udah begitu ada penafsir di abad 18 katanya neneknya Quraish Shihab lah atau nggak tahu lah. Itu bukunya mana? Kalau cerita artikel ngarangan. Aduh. Mau ngarang mah bebas. Bukunya mana? Oke. Itu gampangnya. Jangan ngarang. Oke.